semua, selamat datang di video tutorial pencarian informasi menggunakan portal Sage Jurnal. Nah, di sini aku akan membantu kalian untuk mempermudah penggunaan Sage Jurnal dalam proses pencarian informasi. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Nabila Ramadhani, biasa dipanggil Nabila atau Nara, sebagai speaker dalam video ini. Oke, jadi video kali ini kita akan melakukan beberapa hal terkait pencarian informasi menggunakan Sage Jurnal. Nah, diskusi lanjutan dalam video ini akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan informasi dan cara mengaksesnya. Dan yang kedua, eksplorasi melalui apa dan bagaimana menggunakan desain pencarian. Jadi tujuan dari pencarian informasi melalui Sage Jurnal ini karena sebenarnya aku juga pengen tahu apakah ada jurnal yang relevan dengan prodi aku, yaitu ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, buat nuntasin keingintahuanku ini, aku akan coba cari jurnal tentang sejarah perpustakaan di belahan dunia. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh tentang Sage Jurnal, kita itu harus lebih dulu mengetahui kebutuhan informasi yang diperlukan. Dari kebutuhan informasi itu, kita akan membentuk beberapa query untuk pencarian informasi selanjutnya. Nah, kalau aku kan tadi udah pengen tahu nih tentang sejarah perpustakaan di belahan dunia. Jadi, aku tuh udah punya dua query, yaitu History and Library Science. Tapi sebelum itu, kita perlu membreakdown kata kunci tersebut untuk berjaga-jaga ketika kata kunci yang kita inginkan tadi tuh nggak memberikan hasil yang baik. Nah, pertama kita siapkan tabel 3x4 terlebih dahulu. Jadi 3 tabel ke bawah ini merupakan alternatif 1, 2, dan 3. Kalau alternatif pertama yang aku pakai tadi kan Library Science, sama yang query kedua alternatif pertama itu History. Terus Library Science ini dikembangkan jadi Information Studies sama Bibliotekologi. Yang History dikembangkan jadi track record sama antiquities. Setelah kita mengetahui kebutuhan informasi dan menciptakan tabel query, kita akan mencoba mengeksplorasi Sage Jurnal. Sage Jurnal adalah portal untuk melakukan pencarian informasi berbasis jurnal-jurnal. Di sini kita dapat melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci sesuai dengan keinginan kita. Lalu portal ini akan memberikan daftar jurnal yang dapat kita akses secara langsung, baik yang gratis maupun berlangganan. Sage Jurnal merupakan salah satu situs yang menyediakan publikasi jurnal internasional. Web ini sudah mempublikasikan lebih dari 1000 jurnal dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari humaniora hingga ilmu kesehatan. Sage Jurnal juga memiliki fitur Sage Open yang membuat kamu dapat mengakses jurnal internasional secara cuma-cuma. Semua jurnal yang terdapat di dalam Sage Jurnal mematuhi High Production Standards dan sudah sesuai dengan peer review policy untuk jurnal. Sehingga jurnal yang dipublikasikan oleh Sage Jurnal sudah dipastikan kredibel dan terpercaya. Yang pertama ini adalah tampilan awal di mana ada beberapa jenis search, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Kemudian ada Browse by Discipline, di mana jika kamu menekannya terdapat fitur disiplin ilmu yang akan dicari dan juga subjek. Selanjutnya ada Information for, Profile, Card, dan juga Privacy. Ketika kita akan memasukkan kalimat pada Basic Search, akan muncul autocomplete yang mempercepat pengetikan. Adapun fitur utama dalam Sage Jurnal, yaitu Advanced Search untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan disertai dengan logika boolean. Yang kedua, Citation Search untuk mencari kebutuhan informasi berdasarkan citasi yang ada. Yang ketiga, Reason Search untuk memperlihatkan pencarian berdasarkan query yang pernah dicari. Dan yang terakhir itu ada Safe Search. Safe Search itu untuk misal kalau kita sebelumnya cari jurnal dan menurut kita jurnal itu relevan, kita bisa simpan itu, terus kita bisa cari lagi di Safe Search. Nah, jadi
kita di sini itu akan fokus ke Advanced Search terlebih dahulu. Di fitur Advanced Search itu ada menu search bar. Di menu search bar ini kita bisa masukin query. Kalau tadi aku kan udah ada query-nya nih, library science sama history. Di sini aku akan masukkan query yang pertama pakai alternatif 1, library science. Setelah itu kita bisa memilih berdasarkan all content, title, author, keywords, abstract, atau affiliation. Terus di sini ada tombol plus buat memasukkan query yang kedua. History. Aku juga pakai all content. Kemudian ada fitur publish in. Di sini kita bisa memasukkan nama jurnal yang ingin kita cari jika sudah mengetahui secara detail. Nah, tapi di sini kan aku belum tahu, jadi aku kosongin. Selanjutnya ada fitur publish date. Fitur publish date ini kita bisa memilih jurnal berdasarkan kapan dia dipublikasikan. Di sini aku akan memilih all dates. Lalu fitur access type. Fitur access type ini kita bisa memilih jurnal yang open access ataupun yang closed access, yaitu harus berlangganan. Kalau aku memilih yang open access. Terakhir, kita klik tombol search. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita klik tombol search, maka tampilan yang keluar itu seperti ini. Dalam tampilan ini ada fitur search by, di mana kita bisa mengurutkan hasil berdasarkan relevance, date, most downloaded, atau most cited. Di sini aku akan memilih berdasarkan relevance. Kemudian ada fitur save search, di mana kita bisa menyimpan hasil pencarian kita dan akan mendapatkan notifikasi jika ada informasi yang relevan dengan pencarian itu. Oke, kita akan kembali pada hasil pencarian kita. Kita lihat itu ada 6.000 lebih artikel dari pencarian tadi. Setelah aku lihat tadi, aku pikir ini masih terlalu banyak. Mungkin kita bisa ubah. Kita klik tombol edit search. Di sini kita ubah jangan all content, tapi aku coba pakai berdasarkan title. Tetap open access ya, supaya pencariannya lebih sempit. Lalu kita klik tombol search. Maka yang keluar hasilnya itu cuma 1. Tapi kita belum tahu ini itu relevan atau tidak dengan pencarian yang kita cari. Kita lihat ya, hasilnya cuma ada 1 artikel di sini. Sebelum kita lihat isi artikel, di sini kita bisa melihat ada preview abstract. Di preview ini itu kita bisa baca di sini menurut kita itu udah sesuai atau belum, udah relevan atau belum sesuai yang kita butuhkan. Atau kita bisa langsung download artikel tersebut melalui tombol ini.
Tapi di sini aku akan melihat melalui web Sage Jurnal aja. Oke, kita klik tadi judul artikelnya untuk melihat isinya. Nah, untuk melihat kerelevansian artikel ini dengan kebutuhan informasi yang aku miliki, kita bisa melihat judulnya terlebih dahulu. Artikel ini judulnya The East Asian History of Science Library, Needham Research Institute as an Intellectual Hub in the Late 1970s and 1980s. Berarti ini tentang sejarah perpustakaan di Asia Timur sebagai pusat intelektual. Dari judulnya aja aku pikir ini udah relevan. Mungkin kita coba lihat juga abstraknya. Seperti ini, during its first decade and how the East Asian History of Science Library. Setelah dibaca singkat, abstraknya juga relevan dengan kebutuhan informasi yang aku cari. So, dari sini aku bisa simpulkan bahwa Sage Jurnal bisa memenuhi kebutuhan informasi yang aku miliki. Cara kedua setelah Advanced Search adalah Citation Search. Citation Search di sini. Jadi kembali ke halaman yang ini. Berbeda dengan sebelumnya, jika di Advanced Search kita menggunakan query dan menggunakan filter untuk mempersempit hasil pencarian, di Citation Search ini kita melakukan pencarian informasi yang fokusnya adalah sumber-sumber kutipan oleh dokumen atau artikel tertentu. Sehingga kita perlu tahu lebih dulu artikel atau dokumen seperti apa yang akan kita akses karena kita perlu memasukkan nama jurnal, volume, issue, dan tahun terbitnya sebelum melakukan pencarian. Jadi simpelnya citation search ini kita gunakan ketika kita udah mengetahui dokumen atau artikel yang kita cari. Nah, selanjutnya kita beralih ke recent search. Di fitur ini kita bisa melihat berbagai historik pencarian terkini kita. Ya, di sini aku udah cari ada 2 jurnal. Jadi query yang udah kita masukkan sebelumnya untuk melakukan pencarian jurnal di fitur Advanced Search bisa kita lihat di Recent Search. Di sini kita bisa melihat query yang pernah kita gunakan untuk melakukan pencarian beserta jumlah hasil dari query yang kita masukkan dan tanggal kita mengaksesnya. Selain itu, kita juga bisa melihat kembali hasil dari query yang pernah kita gunakan dengan mengklik query tersebut. Selanjutnya, Self Search. Self Search artinya dalam bahasa Indonesia adalah pencarian yang disimpan. Nah, berarti Self Search fungsinya menyimpan. Menyimpan apa sih emangnya? Setelah kita menjelajahi semua fitur yang ada di Sage Jurnal, Self Search ternyata memiliki fitur yang cukup berguna. Kalau kalian sedang melakukan pencarian jurnal di Advanced Search dan menemukan beberapa jurnal yang kalian anggap relatif atau relevan, maka kalian akan bisa menyimpannya dan jurnal tersebut bisa dicari kembali di Self Search. Jadi kita tidak perlu melakukan pencarian berulang untuk judul jurnal yang sama. Nah, jadi tadi kita udah berhasil menentukan kebutuhan informasi, mengeksplorasi Sage Jurnal sekaligus melakukan pencarian jurnal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa portal Sage Jurnal kurang recommended dalam pencarian informasi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi karena yang pertama, dokumen terpanggil sedikit, padahal query yang digunakan merupakan query umum. Yang kedua, terdapat banyak jurnal yang terkunci sehingga diperlukan sign in terlebih dahulu untuk mengakses lebih banyak jurnal-jurnal. Jadi sampai di sini aja video tutorial aku. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. See you.